Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di video kali ini untuk kelas 7 kita akan membahas tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Jadi, di video kali ini kita hanya membahas tentang kejujuran. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan dengan amanah dan istiqomah. Jadi sebelum dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi selanjutnya disinilah hidup nyaman dengan perilaku jujur. Jadi kita akan membahas tentang pengertian jujur, keutamaan berperilaku jujur, macam-macam jujur, petaka kebohongan, sehingga kita bisa mampu menerapkan perilaku jujur dalam segala hal dan menghindari perilaku bohong atau dusta. Jujur pengertiannya yakni adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Lawan kata dari perilaku jujur yakni adalah dusta atau bohong. Yang kedua adalah keutamaan berperilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Bahkan Nabi telah memberi contoh nyata kepada kita sebagai umatnya. Karena kejujuran merupakan akhlak yang mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, kalian harus berperilaku jujur, sebab kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Jadi, kalau kita jujur, insya Allah dengan kejujuran kita dapat membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam jujur. Jujur yang pertama yakni jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur dengan keyakinan direalisasikan dengan cara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan karena makhluk ria hakikatnya sama saja dengan perbuatan menipu atau mendustai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah melakukan segala ibadah niatnya lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap manusia, ria karena ibadah untuk mengambil jabatan dan lain sebagainya. Tetapi jujur kepada Allah itu memang semata-mata lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri, yakni di luarnya tampak baik dan mulia, begitu juga di dalamnya dan berpenampilan sesuai dengan keadaan kita, tidak berlebihan. Selanjutnya, jujur kepada orang lain. Apabila kita dibutuhkan keterangan sebenarnya sebagai saksi, kita harus berkata sejujurnya dan memberi keterangan yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil tentang jujur. Dalil tentang jujur ini terkandung di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang petaka kebohongan. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 161 yang artinya barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat
dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Jadi buat anak-anak Bapak, jangan sekali-sekali berbohong ya, karena yakinlah kebohongan yang kalian ucapkan akan balik kepada diri kalian sendiri, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kebohongan yang kalian utarakan, kalian ucapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah perilaku jujur. Di sini ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Yang pertama adalah perasaan enak dan hati yang tenang. Jujur akan membuat kita merasa tenang, tidak takut akan diketahui kebohongan. Yang kedua, mendapat kemudahan di dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga sesuai penjelasan yang di atas yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Selanjutnya yang kelima adalah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi buat anak-anak Bapak, kalau berperilaku jujur, insya Allah kelima ini akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sekian saja video hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Di tugasnya yakni adalah catat materi yang ada di atas di buku tulis Pendidikan Agama Islam. Jangan di kertas selembar. Semoga harapan Bapak, anak Bapak bisa mengamalkan perilaku jujur, baik jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri sendiri maupun jujur terhadap orang lain. Minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan tentang amanah dan istiqomah. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.